Baik lagi di podcast bersama gua Angkot Jaklingko, Baim. Anjir, tidak menyiapkan saya. Saya adalah Pengangguran. Kopaja. Kopaja kan tuh? Kan Jaklingko katanya. Iya. Gua Kopaja yang udah tiada. Waduh. Tapi dicari ya. Iya, benar. Oke, kembali lagi di segmen kali ini kita bikinnya di bulan Ramadan. Kita sudah memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Iya. Tapi kita bikinnya malam-malam loh, bukan siang hari. Iya, benar-benar. Verifikasi dulu, takutnya salah paham gitu. Kita benar-benar. Kita setelah melalui semuanya lah ya. Benar. Jadi nggak mungkin minum di siang hari. Kita tim yang kalau podcast nggak bisa nggak minum. Karena bakal aus sih kayaknya sih. Banyak pembahasan. Apapun bisa dibahas. Iya. Benar. Selamat datang di bulan Ramadan, bulan dimana banyak ajakan buka bersama tapi tidak ada ajakan hidup bersama. Wah, cuak. Aduh, ajakan bukber yang sudah banyak menanti. Ada yang masih wacana sampai sekarang? Ada juga yang cuma agenda. Ada yang cuma agenda ya. Udah bertahun-tahun dia. Iya. Kayaknya bakal terus sampai gue punya anak 8 sih kayaknya sih. Benar. Nggak jadi soalnya terlalu banyak ajakannya. Ngomong-ngomong agenda ya, itu kadang-kadang bukber itu bisa jadi agenda kalau utamain gengsi. Utamain gengsi. Iya. Gitu benar. Jadi kayak yang nggak mau datang, terus deh gue belum punya apa-apa. Terus deh gue nggak ini segala macam. Antara itu, kedua bisa juga milih-milih tempatnya lama. Terlalu apa ya? Muluk. Terlalu muluk, akhirnya udah keduluan orang mulu ya. Iya. Akhirnya udah penuh, giran pengen di booking udah nggak bisa ya. Iya, benar. Benar. Banyak terjadi. Mungkin banyak juga nih yang pada nonton, banyak kasus-kasus kayak gitu ya kan. Iya. Tapi di era endemik atau habis corona ya, kita melihat ada suatu gap di mana orang-orang belum terlalu banyak bukber. Masih kayak kenapa tuh? Masih kayak buka bersamanya sendiri-sendiri individual. Masih ke bawah. Jadi kayak mungkin transisi ya dari kemarin yang kita Covid ya. Iya, kalau sebelum Covid kan transisi dari bareng-bareng jadi sendiri-sendiri. Sekarang sendiri-sendiri ke bareng-bareng agak susah. Mulai balik lagi nih ke zaman sebelum Covid. Tapi masih ada juga loh larangan ternyata dari Bapak Presiden kita. Oh, itu mah buat menteri cuy. Iya, buat ini ya, buat lembaga-lembaga kan katanya masih belum boleh ya. Iya. Tapi kita aman kan ya? Aman aja. Masih boleh ya, ya. Santai lah. Cuma gitu. Ya kalau buka bersama jangan terlalu ini ya, mewah ya. Kenapa tuh? Kelacak orang pajak ntar. Wah. Aduh, lagi rame banget nih kayaknya nih perpajakan nih. Gue di pinggir jurang nih. Enggak terlalu rame sih, cuma 349 T aja. Apaan tuh? 349 triliun. Oh. Saya enggak mau ikut-ikutan deh. Adalah ya. Udah itu bahasannya Remi sama Ali. Kalau bahas politik gue enggak ikut-ikutan. Lagi rame. Udah kita bahas tentang Ramadan aja nih. Ramadan nih udah memasuki bulan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan di mana ini ya ada aroma-aroma politik juga. Ada politik kayak gimana tuh? Ya, gue mencium aroma-aroma banyak pencitraan, mulai terbentuk pencitraan untuk tahun depan apa gimana nih? Ya, mungkin ke tahun depan. Untuk tahun depan ya kayaknya ya. Dimulai dari Ramadan nih. Bulan berkah ya. Bulan berkah. Benar, bulan berkah buat semuanya. Walaupun ada beberapa ini ya bagian yang mengambil kesempatan lah ya, bisa mengambil kesempatan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini karena bulan suci Ramadan yang memang bulan yang penuh keberkahan, jadi siapapun boleh lah ya, istilahnya boleh selama itu tidak merugikan orang lain. Iya betul. Jadi kalaupun niatnya ibadah malah lebih bagus karena di bulan Ramadan kita apapun yang kita lakukan ibadah itu selalu dilipat gandakan. Betul banget. Ya kan, pahalanya bahkan pernah dengar tuh kalau misalnya dibilang pahala yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah jadi wajib, yang mubah jadi sunnah segala macam, jadi kayak terus berlipat gitu. Nah, kalau yang wajib jadi apa? Yang wajib jadi double wajib, jadi terus berlipat. Double wajib karena terlalu banyak keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, jangan sampai ini nih yang nonton ya kan, nonton mungkin siang-siang atau pagi-pagi, jangan sampai sambil kakinya ngegantung di warteg lah ya. Karena stang motor suka berat kalau Ramadan. Kalau gue jangan sampai kalian ada di balik hordeng warteg. Nah, karena suka berat.
Bang, kalau misalnya kita lagi bawa motor nih, ya kan, pengen ke kampus, pengen kerja, atau bahkan istirahat, ya kan, lagi siang, wah kayaknya tiba-tiba tuh stang motor kayak belok sendiri, Refleks ya? Refleks gitu, ke bahari nih, itu tiba-tiba nggak tahu tuh kayak belok aja. Itu dari yang saraf motorik jadi sensorik. Nah, itu sensor ada warteg. Itu ada sinyal-sinyalnya soalnya kenceng banget gitu, kayaknya agak susah gitu kayak, wah Bener. kacau sih kacau. Balik lagi nih Li. Apa Di tuh, bulan apa? Ramadan apa sih momen yang lu kangenin tapi nggak bisa diulangin lagi? Momen yang gua kangenin tapi nggak bisa diulang ya. Ya di bulan Ramadan lah. Di bulan Ramadan apa ya kira-kira ya, mungkin kalau misalnya euforia ini sih, pada saat dulu Ya. kayak pernah mainan ini perang sarung. Itu perang sarung, terus petasan korek. Itu tuh hal-hal yang mungkin dulu padahal banyak banget loh. Iya. Banyak banget. Itu dari awal Ramadan tuh anak-anak udah pasti sholat taraweh nih, sholat taraweh. Biasanya kan ada yang 8, ada yang 20 ya. Ada yang 4 juga. Nah itu biasanya kalau misalnya anak-anak bocah, kita nih misalnya bentar doang taraweh tuh. Habis itu kita keluar, kita perang sarung. Gue pernah punya pengalaman bang. Itu yang namanya lagi perang sarung sama main petasan. Gue dikejar-kejar satpam. Wah, kok bisa? Itu dari ujung kampung ke ujung kampung. Ya itu gara-gara mungkin nggak tahu lah ya, mungkin ya nama kita bocah dulu ya, mikirnya kan kita senang-senang aja. Cuma mungkin ya kan sama satu ngeganggu lah ya orang yang lagi sholat ya kan. Tapi namanya kita bocah dulu ya, nggak mikir ke sana, jadi udah asik aja kita main perang sarung, main petasan gitu. Gue dikejar sampai ke kampung sebelah bang. Asli itu pengalaman banget gue. Asli dan asem. Bener, asli dan asem pengalamannya. Kacau banget. Sampai pegel-pegel gue dikejar sama satpam, bener dah. Aduh, itu yang kayaknya nggak bisa diulang sih. Tapi dari perang sarung kan malu juga tahu, wah ini orang nggak sholat nih. Malah perang sarung kelihatan dari ini lipatan sarungnya. Yang udah mulai sobek. Mulai sobek sama Iya. udah lecek. Lecek, benar. Misalkan Karena kan ada kalau- yang dibikin bogem tuh, ada dua jenis Ada tuh. bogem. Ada yang dibikin bogem, ada juga yang dibikin selepetan. Iya. Itu yang selepetan, gue pernah bang, di sini biru nih. Pernah gue gara-gara kena selepetan. Ya itu emak gue akhirnya tahu karena lu pasti nggak terawih kan, gitu langsung. Lu pasti main perang sarung nih. Tapi itu kan sebelum Ramadan kan, sebelum Lebaran kan. Sebelum lebaran. Pas udah pas mau Lebaran bingung tuh ngilangin duitnya gimana. Itu dia, gua pernah kata gue ya Allah ada aja. Ya namanya bocah dulu nggak mikir ya. Itu sih kayaknya yang susah buat dan jangan sekarang kayaknya udah tidak terulang deh, udah jarang banget kayaknya. Tapi lu kalau tinggal di Jakpus nih, kalau gua sebutin sensor ya, Ya, itu apa namanya Johar, ya. pasti bisa diulang gitu. Mau gede, mau kecil. Kalau itu bukan lagi perang sarung, Apa? perang beneran. Itu tidak hanya di bulan Ramadan bang, semua. Dia semua bulan pasti ada, makanya di sana ada yang standby. Nah itu. Di saat kita sudah merdeka, mereka tidak mau merdeka. Nggak mau. Antar gang aja mereka bisa. Bisa. Tapi lu nggak tahu bang, itu di Jakarta Pusat ya. Di daerah gue Jakarta Timur bang. Apa? Itu di Polsek. Daerah gue tuh udah merah nomor 1. Gara-gara ya itu tawuran, narkoba. Wah kacau deh daerah gue. Gue pernah di kampung gue sendiri. Itu tawuran cuma beda RT. Masih satu RW, astagfirullahaladzim. Satu RW beda gang doang, masih beda RT doang. Ya Allah, dia tawuran, bikin rame tuh. Nah itu kadang-kadang gue bingung, apa sih motifnya anak-anak pas Ramadan perang sarung, main petasan, terus ngagetin orang main petasan. Lu nggak pernah bang? Gue pernah, cuma sekalinya pernah ketahuan sama gue dijewer gue anjir di Enjo. Jadi lu pernah ya? Pernah. Tapi cuma sesekali lah ya. Itu Iya, gue juga kalau apa ya mau perang sarung gue minjem sarung teman gue yang udah gini, nggak ngerti cara ngelipetnya atau Oh, wah lu sayang banget, itu masa-masa padahal seru banget bang. Lu kalau misalnya ngalamin, gue pernah sampai gara-gara cabut raweh, gue naik di belakang bemper mobil orang. Gara-gara kita kabur nih dari temen-temen, kita naik di belakang bemper mobil orang, itu bemper mobil orang copot bang. Gara-gara gue naikin dulu. Jangan baca ya Allah, itu Ramadan kenangan-kenangan yang banyak banget. Itu padahal seru-seru bang. Tapi bener tuh, gue main perang sarung tuh gue berasa kayak jadi lapu-lapu gue. Kenapa tuh?
benar. Itu sensasinya yang apa ya? Dibilang nggak ngerti sih kalau ditanya kenapa orang pas sampai pengen perang sarung atau ya senang aja gitu namanya bocah dulu. Kalau gue sih menganggapnya itu hal yang jadi kalaupun sekarang udah susah banget nemuin masa-masa kayak gitu karena zaman sekarang tuh banyak banget bocah-bocah yang lebih kepada main HP, main game, ngumpulnya bukan main perang sarung, bukan main petasan. Iya, gue juga ngeliatnya sekalinya main perang sarung itu dianggapnya kayak kriminal. Gitu. Padahal dulu asik banget loh. Iya. Sumpah asik banget. Dan ada lagi apa? Juga yang udah nggak kelihatan sekarang. Apa tuh? Tahu? Minta tanda tangan imam. Aduh. Minta tanda tangan imam tarawih. Pernah lu? Lah, gue kepikiran kalau anak-anak sekarang ada tugas kayak gitu udah nggak relevan ya. Ya kenapa tuh? Kenapa? Ya takutnya imamnya itu, ini gue misalnya gue ada tugas nih. Iya. Nyatetin ceramah imam. Iya. Atau enggak imam. Ini catetin minta tanda tangan imam yang hari ini siapa. Iya. Mau maju ke depan. Bentar ya, masih nge-live di TikTok. Waduh. Itu lagi viral tuh. Rame lagi imam lagi live terus. Minta gift lagi. Orang lagi ini ya, lagi rehat atau udah 8 rakaat biasanya doa ini. Jangan lupa ya stikernya. Aduh, capek banget zaman sekarang kenapa gitu harus dinodai sama kayak gitu. Padahal zaman dulu kita tuh sampai bocah dulu ngantri, Bang. Bener-bener kita ngantri selesai sholat witir tuh selesai doa, kita pada salim sama ininya kan, sama imamnya. Itu sampai imam tuh kita tarik-tarikan. Pak tanda tangan dulu gitu. Cuma buat dapetin tanda tangannya buat setoran nanti ke sekolah. Kadang-kadang ada juga ada yang effort juga, ada juga yang ada copy paste. Biasanya lihat dong tanda tangannya ditiruin. Itu biasanya anak-anak yang handal. Anak-anak yang handal untuk bolos. Bener. Banyak banget sih kayak gitu. Atau bahkan minta tolong temennya atau minta tolong abangnya. Benar. Pernah dulu Bang kayak gitu. Jadi kayak yang pokoknya kerjasama lah. Gimana caranya dapetin tanda tangan itu, karena hitungannya kita tugas itu soalnya dari sekolahan, dari pengajian itu dulu zaman hal-hal yang zaman dulu sering padahal dilakuin dan ada asik banget gitu, tapi sekarang udah nggak ketemu. Tapi menurut gue lebih setuju anak-anak sekarang main game daripada perang sarung. Kenapa tuh? Kalau main game ya lu lusuin di game doang. Tapi kalau perang sarung lu ngelusuin orang cuy. Lu bayangin ada mama baru belanja takjil jancuk ini melempar-lempar main sarung, ganggu sumpah itu. Tapi kalau berarti lu tipikal tim orang-orang yang tidak setuju dengan ada perang sarung ya? Gue lebih lihat ke situasi. Kalau tempatnya sepi nggak apa-apa, tapi kalau lu perang sarungnya tempat tapi rame, kayaknya nggak mungkin sepi sih Bang. Namanya perang sarung itu kalau misalnya habis taraweh ataupun pas lagi orang taraweh, jadi emang di depan orang-orang dagang. Ada beberapa sih yang kayak nanti geng lu ketemu gue di jalan ini, ada yang kalau itu yang memang seriusan kayak yang modelan tawuran. Tapi kalau kita yang bocah-bocah itu biasanya keluar masjid, pokoknya di depan masjid. Kita ramenya di depan masjid, parah, di halaman masjid. Itu yang bikin memang banyak ininya, ceritanya tuh di situ. Wah kacau sih. Kalau misalnya itu, wah gua kangen banget masa-masa itu benar. Nggak bisa terulang sih, padahal kangen banget. Kalau gue ada tuh yang gue kangen yang apa tuh? Kalau lu tuh apa? Kalau misalnya yang lu kangenin, kan lu berarti tipikal orang yang nggak banyak ini ya, berarti dulunya nggak banyak tingkah. Nggak banyak tingkah, bener. Kasar nggak banyak tingkah tuh gitu ya. Apa tuh yang lu kangenin? Ya pertama gue dulu ada pengajian tiap pagi sebelum subuh setelah subuh sama sebelum maghrib ada pengajian. Cuma gue kangen aja gitu. Gue kalau ngaji salah ngomong atau salah lafal ya Al-Quran dipetokin pakai kayu atau bambu. Ini penggaris kayu bukan? Bambu. Oh bambu pakainya, bukan rotan. Penggaris mah patah cuy. Ada tahu penggaris kayu, penggaris kayu yang gede yang panjang. Nah itu yang biasanya kita kalau misalnya SD tuh kukunya mana bersih nggak, kalau kotor aja dicetok tuh cetak gitu. Itu pernah lu sumpah, gue juga pernah pengalaman itu gak kita itu. Kalau hukuman dipetokin gue jadi takut ngelakuin kesalahan. Wah gila, lu kita keren banget. Tapi kita dilatih mentalnya emang bener-bener. Kalau anak sekarang digituin langsung lapor kali ya ke polisi. Lu berarti keren nih Bang. Kalau gue berarti gue tim yang Badung ya. Itu nggak ada ya. Gue tuh nggak ada tim yang Badung kali ya. Lu kayaknya ini banget ya. Apa namanya?
lurus banget nih, gila. Bisa kangennya tentang ngaji kayak gitu, wah keren parah. Tapi gue salut sama orang-orang yang udah lewatin fase bandel. Kenapa tuh? Ya lebih baik bandel di awal daripada bandel di akhir. Benar. Jadi nggak penasaran daripada lu udah tuanya baru Bandung, aduh capek, sumpah deh kayak apa sih gitu loh. Kita yang udah selesai udah lewat lah. Iya. Nganggep gini rasanya gitu doang udah. Gitu. Jadi nggak apa-apa lah, namanya zaman bocah, zaman remaja tuh pasti ada aja kenakalan, makanya disebutnya kan kenakalan remaja. Ada lagi tuh yang gue kangenin. Iya. Gue dulu apa ya, waktu pas masih muda kita pasti ngerasain ngegame atau bentar. Apa? Lu bilang waktu masih muda, gue masih muda bang, sumpah gue masih kecil. SD lah atau SMP. Itu kita pasti ngerasain lebih banyak ngegame sama rebahan lah. Dari pagi sampai sore main game. Istilah cuma kalau sholat doang. Benar. Wah kacau. Itu nggak bisa diulang. Sumpah lu pas gede mikirnya main game, gue dapat duit dari mana ntar ya? Bener. Belum lagi tiba-tiba ada ponakan minta duit, ya Allah ini ponakan nggak tahu aja kalau kita semakin gede itu kita malah justru semakin butuh namanya angpau atau THR. Sebenarnya kita yang butuh daripada anak-anak. Ya kalau anak-anak kan dapat duit itu kan bebas mau ngapain, nggak mikir masa depan gitu. Cuma kalau kita mikir dulu, tahu gini mendingan duit THR buat tabung atau gue investasiin. Sayangnya zaman kita bocah kan tidak berpikir ke sana. Kita berpikir bagaimana duit THR itu jadi yoyo, bener, kacamata 3 dimensi, jadi Tamiya, jadi Barbie, yang jadi robot-robotan, jadi Gundam. Banyak banget sama Power Ranger, kepalanya dicopot. Ya iya bener. Yang bisa diganti-ganti gak sih? Iya kan? Gila kacau. Masa yang tak terulang. Ini yang nggak mungkin bisa ini. Nah buat teman-teman yang nonton mungkin bisa berbagi nih pengalamannya gimana, bulan Ramadan ini, mungkin yang dulunya kayak gimana atau punya pengalaman apa yang sama kayak kita mungkin yang enggak. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton bisa share di kolom komentar ya. Iya. Nah, tentang pengalamannya atau hal yang lu rinduin dan nggak bisa balik lagi ke masa itu. Ada lagi tuh gua. Apa tuh? Pas gua lu banyak nih. Ramadan itu biasanya habis tarawih itu gua main tak benteng. Main benteng bener. Terus atau enggak main polisian gue jadi maling. Betul. Tai itu gue nggak mau main gitu lagi. Kenapa? Kalau gue main gituan di umur sekarang itu gue malah justru dianggap maling beneran. Pernah kasus yang tahu gak sih lu yang kasus yang diteriakin sama bocah maling padahal itu lagi main. Anjing. Tahu gak sih? Yang terus akhirnya dianggap sama orang dewasanya malah maling beneran. Terus dihukum ya? Iya, malah dipukulin. Iya. Dipukulin, ya Allah, kasihan banget sumpah. Ya zaman sekarang udah susah sih. Susah. Gitu. Dulu memang main polisi-polisian, main bentengan ya. Sama lu pernah main kena jaga? Pernah gua. Iya, yang kita kalau misalnya cara ngehindarinya kalau nggak jongkok atau naik ke tempat yang lebih tinggi. Atau enggak kita main bola, kita nendang harus kena orang. Nah benar. Itu banyak. Itu dulu pulang tarawih biasanya. Pulang tarawih. Makanya kita tarawih itu selesai bisa setengah 9, jam 9. Kalau nggak ada ceramah nih ya, jam 9 lah, katakan jam 9. Itu kita sampai rumah tuh bisa jam 10, jam 11. Benar. Cuma gara-gara main itu doang. Nah, dengan kaki kotor ya kan, tahu sih. Kalau misal udah main kayak gitu nggak mungkin pakai sendal gak sih? Lu pakai sendal gak? Lepas malah. Lepas kan, pasti kan? Sendal putus. Nah, itu dia makanya. Main dulu. Makanya kita kalau udah sampai rumah tuh pasti dengan kondisi kaki dekil. Iya. Bener gak sih? Iya pasti, karena pasti sendal dibuka. Karena kalau enggak tuh gak enak banget buat lari. Iya, apesnya kita kena beling. Iya, benar. Entah kena beling, entah kena paku, kena tusukan sate. Banyak, sumpah kena batu paling gampang. Itu sering. Jadi kalau dulu yang pernah ngerasain dulu sampai kalau gue waktu itu pernah batu sampai masuk ke kaki gue. Gara-gara nggak pernah pakai sendal. Gue tuh orangnya termasuk orang yang nggak betah tuh. Kalau batu masih mending sih. Kadang-kadang lu kalau kena duri susah tuh. Iya, benar. Susah banget kalau misalnya udah masuk kayak gitu. Disebutnya apa? Kesusuban. Iya. Itu geli sama sakit. Bener. Pengen dicabut, dipegang kaki kita geli. Pengen nggak dicabut sakit ya kan? Bener gak sih? Jadi kayak yang gak enak banget sih bener. Karena gue tuh tipikal orang yang males tau bang pakai sepatu atau sendal. Gua zaman SD
itu nggak pernah yang namanya sampai selama di sekolah itu full pakai sepatu. Enggak. Gue dari rumah pakai sepatu, nyampe sekolah gue lepas tuh sepatu, gue nyikir di sana, gue nyikir, pulang gue tenteng di sepatu. Berarti ini dia tim kalau ada guru negor baru pakai sepatu. Betul. Benar. Juga gitu sih kadang-kadang, Li. Apalagi kalau gue pakai sepatu baru. Kenapa? Ya Kayak sayang aja gitu ya? iya, takutnya kenalan dong. Oh iya benar. Terus anjir. Kenalan caranya diinjek ya. Iya. Itu nggak masuk logika, lu kenalan sama sepatu baru dengan cara diinjek. Iya. Kayak apa sih? Orang bumbung sepatu baru ya kan. Kalau kita kan sekarang mikirnya kayak sepatu udah bagus ya kan, bersih, baru. Kenapa harus diinjek-injek gitu? Kayak nggak seneng aja gitu kalau kita punya sepatu baru. Tapi selalu ada hikmah di balik suatu kejadian. Asik. Apa tuh yang bisa diambil hikmah? Ya kayak lu pakai sepatu baru, nggak semua orang seneng sama hal yang lu capai ya, atau hal yang lu punya. Wah gila, benar. Filosofi sekali ya. Makanya tuh kalau lu misalnya punya sepatu baru, gue lebih baik gue copot dah daripada gue dianggap pamer. Takutnya orang apa ya, semua orang punya perspektif yang beda-beda. Betul. Ini hikmah sekali malam 7 bulan Ramadan, mantap sekali. Sekarang mirip kayak main PES, main bola PES. Iya. Ya misalnya lu menang, Iya. temen lu yang lu lawan ini bakal apa ya, selengkatin lu karena dia puas bikin lu kesel. Iya benar. Tapi lu senang bikin dia kesel kalau lu menang. Benar. Jadi apa ya, ada pelajaran di situ. Banyak orang yang nggak senang sama kita dan dengan pencapaian baru kita, gitu ya. Jadi filosofinya itu atau hikmah yang cek sambil itu dari kejadian-kejadian lalu itu tentang sepatu baru yang diinjek-injek kenalannya. Apa tuh? Ada kata-katanya gini. Apa? Gue nggak senang lihat lu senang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Itu benar. Filosofi. Jadi gue nggak heran kalau sekarang ini anak-anak sekarang itu nggak apa ya, target di Ramadan itu bukan dari berapa banyak khatam, apa tuh, tapi berapa banyak ini tingkat rank zaman sekarang. Push rank everywhere and every time. Kalau dulu kita tuh punya target tuh bang, dulu tuh sama orang tua, sama guru ngaji, ya itu termasuk sama yang tanda tangan imam itu soal hataman Quran kayak gitu dulu tuh. Cuma zaman sekarang udah jarang banget sih ketemu kayak gitu. Wah kacau. Gue juga mikir gitu sih, kenapa bebas? Ya mungkin orang tua yang udah punya anak sekarang mikir kayaknya emang momen itu nggak bisa diulang deh. Jadi puas-puasin dah, mumpung masih anak-anak lah. Masuk akal juga kayak gitu. Iya sih, tapi sayang aja gitu ya. Sekarang terfokusnya malah individu yang main, yang dekat jadi jauh-jauh jadi dekat tau. Sayang juga. Belum lagi kalau panjang umur. Kalau enggak gimana? Nah itu dia. Makanya aduh, kalau game gimana ya, kemajuan teknologi adanya game bisa bikin orang lebih anteng sih sebenarnya. Tapi di balik itu ya itu tadi yang gue bilang, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Tergantung pemakaiannya itu sama manfaatnya. Kalau kayak lu nih, misalnya lu di jalan nih nggak mau dianggap apa ya, nggak mau dianggap ria baca Al-Quran, ya lu bisa baca di HP. Bener. Tergantung pemakaian. Jadi biar dianggap tidak terlalu menonjol kali. Iya. Ada juga beberapa orang bawa HP pas sholat tuh maksudnya apa? Misalnya nih capek tarawih, bentar nge-push rank bentar. Gue pernah tuh ke masjid atau musola, lu nggak sholat real? Bentar lagi push rank. Bilang wah anjir ketemu. Mungkin musolahnya disediakan wifi. Bisa jadi. Nggak apa-apa. Tapi itu suatu inovasi. Kalau misalnya ada wifi di musola, agar menarik anak-anak bocah supaya dekat dengan masjid. Nanti di saat dengan adanya azan, jadi orang-orang tuanya bisa mengarahkan untuk masuk ke masjid, sholat dulu. Iya. Nggak apa-apa sih. Menurut gue itu suatu inovasi loh. Kalau misalnya ada masjid yang pakai wifi kayak gitu-gitu. Mantap. Dekat dengan masjid, cuma fisiknya ke HP. Ya, nggak apa-apa lah untuk bocah, nggak apa-apa lah menurut gue. Nggak apa-apa. Yang penting udah ada kemauan. Nggak apa-apa. Kemauan untuk ramein masjid. Iya betul. Karena susah karena kan dibilang semakin nanti ngedeketin akhir zaman itu akan semakin sedikit. Gak kebayang ya. Misalnya gue jadi anak kecil, terus gue punya teman non Islam. Ayo ke masjid, ngapain? Kan gue bukan Islam. Ada wifi. Diajakin login.
Ini namanya itu namanya main halus. Strategi. Iya, strategi main halus. Ya gimana menurut lo mamang-mamang villa tentang kalau masjid dikasih wifi? Itu satu inovasi menurut gua. Bagus. Paling enggak ngajak biar bocah-bocah dekat masjid dulu lah. Ya, gue juga setuju kalau masjid atau musola ada wifi tapi ya diatur penggunanya. Ya bisa. Kedua, gue lebih setuju lagi kalau kotak amal itu ada QRIS. Apa? Kotak amal. Oh, kiri. Ada Kris. QRIS. Bukannya cara baca kris ya? QRIS mah yang pedang. Iya tahu, tapi cara bacanya kris tahu. Oh, iya. Kiris. Kita ikutin aja dah. Apa? Keanekaragaman aja dah. QRIS. Ya, gue lebih setuju QRIS. Kenapa? Ya karena anak-anak muda sekarang lebih banyak pakai HP daripada megang uang tunai. M-banking, cashless banget bocahnya. Cashless. Benar dulu banyak sih. Jadi harus lebih, kita juga sebagai pengurus masjid harus lebih inovatif. Berhubung karena zaman. Iya, berhubung karena pengurus masjidnya udah apa ya? Sekitar umur 50 sampai 30-an, mungkin butuh regenerasi ke anak-anak muda. Nah, betul. Tapi kan sekarang anak muda lebih ke ini, apa namanya? Ke hal yang realistis gitu. Maksudnya realistisnya kayak gimana? Kayak gini misalnya, bukannya gue nyonton ya. Misalnya pasti ada anak muda gini, ngapain gue ngurus masjid, ngurus jadi remaja masjid? Untungnya apa sih? Mending gue kerja gitu. Padahal dalam hal lo mengurus masjid itu kan ada benefit dan non profit kan. Betul. Benefit ya misalnya lo dapat bisa apa ya, menjalin hablum minanas, hablum minallah. Betul. Bisa juga jadi ladang pahala sama kebaikan gitu. Betul. Itu yang mungkin udah banyak hilang sih. Lebih kepada ya itu yang lu lihat, lu bilang realistis, tapi gue bilang itu enggak realistis Bang sebenarnya. Ada beberapa yang bilang itu, menurut gue itu yang bilang realistis. Itu hanya alibi sih kalau gue bilang, orang ngomong tentang misalnya nggak ke masjid karena lebih ini segala macam tentang duniawinya. Karena menurut gue gini. Maksudnya gue bukan ke itu, maksudnya daya tarik ke masjidnya lebih kecil daripada maksudnya daya tarik ke jadi pengurus masjidnya lebih kecil daripada kerja. Urusan kerja. Iya. Tapi kalau kadang kan juga banyak juga sih yang namanya kita kerja sama orang, kadang kan nggak tergantung bos juga kan. Iya. Toleransinya seperti apa kayak gitu-gitu. Itu juga mungkin yang ya kita nggak mau ngejudge juga lah ya, mungkin ada susah juga buat di kerjaan izin atau apa segala macam ngurusin gitu. Tapi menurut gua kalau misalnya komunikasinya baik antar teman kerja atau antar bos atau segala macam, gua rasa bisa sih seharusnya, karena kan itu termasuk ke dalam urusan sosial. Iya benar. Gitu. Urusan ke masjid itu ada dua poinnya. Ya ini tadi bilang ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi dua-duanya dapat sebenarnya, dan itu seharusnya memberikan efek yang positif dan seharusnya tidak ada ganjalan dari pekerjaan gitu. Ya tapi balik lagi, semua orang itu, tiap orang itu punya perspektif yang berbeda dalam hal keagamaan dan dalam hal keduniawian. Betul. Tergantung lingkungan juga. Karena lingkungan sangat berpengaruh. Ya begitu. Mantap juga ya, Mamang Villa. Kalau udah kayak gini baru Mamang Villa aja. Ayo, Villa. Ya, tinggal bawa Petromax sama Villanya yang L1 apa 2 nih? Enggak ikut-ikutan lah. Tahu aja ya, abang-bang Jaklingko ya. Kopa aja gua. Kopa. Enggak, ini lebih mirip kayak ini aja, apa namanya? Connect. Iya, Connect Islam ini. Apa aja deh, yang penting halal. Oke. Aduh, mantep banget. Mantap. Thank you banget nih yang udah nonton atau mendengarkan podcast kita kali ini. Sesi ini. Ya, kalau ada kurang atau apa, mohon dimaafkan, atau silakan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe POV Entertainment dan ini apa? Link channel di bawah ini ya, kayak channelnya Ali sama gua. Pasti harus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.